Shalom, salam dan damai sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini, memohon segala berkat Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada para jemaat-Mu yang akan melanjutkan aktivitasnya pada satu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, ajarlah kami mendengar dengan baik, ajarlah kami mengerti, dan bahkan ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat hari ini membahas tentang perbedaan antara hikmat manusia dengan hikmat Allah. Hikmat manusia mengandalkan otak atau logika. Segala sesuatu harus dapat dimengerti atau harus masuk akal. Berbeda dengan hikmat Tuhan Allah. Hikmat Tuhan Allah dapat dimengerti dengan mengandalkan iman kepercayaan. Percaya meskipun tidak melihat. Tetap berharap walaupun kenyataan yang dialami berbeda. Itu sebabnya kita juga diingatkan dalam 1 Korintus 2 ayat 5 demikian. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara yang terkasih, kita diajak untuk tidak mengandalkan hikmat manusia. Karena apa? Karena Injil dan segala pekerjaan Allah tidak pernah tergantung pada manusia. Pekerjaan, karya dan perbuatan Tuhan Allah tidak pernah didasari dan tidak pernah tergantung pada hikmat atau logika manusia. Segala perbuatan Allah, segala yang dilakukan Allah di dunia ini, baik di dalam kehidupan manusia, tidak pernah didasari dan tidak pernah bergantung pada kekuatan otak dan kekuatan otot manusia. Tentu hikmat manusia yang dimaksud di dalam ayat ini adalah merujuk kepada para filsuf yang waktu itu banyak ditemui di kota Korintus. Bagi mereka, bagi para filsuf itu, salib Kristus dan Kristus yang tersalib itu adalah kebodohan dan hal yang memalukan. Namun bagi hikmat Tuhan Allah, salib Kristus dan Kristus yang tersalib itu adalah kekuatan Allah dan jalan menuju keselamatan. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Bagi hikmat manusia, salib Kristus adalah kebodohan. Tapi bagi hikmat Tuhan Allah, justru itu adalah kekuatan Allah. Bagi hikmat manusia, Kristus yang tersalib itu adalah hal yang memalukan. Namun bagi hikmat Tuhan Allah, justru Kristus yang tersalib adalah jalan menuju keselamatan. Hal yang sama dengan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apakah itu suka atau duka, apakah susah atau senang, apakah tawa atau tangis, mari kita pahami itu, kita maknai itu sesuai dengan perspektif Tuhan Allah.
bukan sesuai logika kita atau otak kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, mari kita pahami dan maknai itu sebagai bagian dari hikmat Allah dan rencana Allah akan hidup kita, bukan sesuai dengan perkiraan pikiran kita, bukan sesuai dengan yang ada di dalam otak kita masing-masing. Itu sebabnya apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah sangat mungkin untuk dilakukan, diperbuat oleh Tuhan Allah. Bagi para filsuf dan orang Yahudi waktu itu yang ada di Korintus berkata, tidak mungkin Mesias, tidak mungkin seorang raja mati di kayu salib. Namun bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman kepada Kristus, Kristus yang disalibkan itu adalah korban penebusan atas segala dosa, kesalahan, kejahatan dan pelanggaran kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Apapun itu, jangan mengandalkan hikmat manusia, tetapi tetaplah mengandalkan hikmat yang dari Tuhan Allah, mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang saat ini telah kami dengarkan. Ajar kami untuk boleh melakukan setiap kehendak-Mu melalui firman-Mu, untuk boleh mengandalkan hikmat Allah dan bukan mengandalkan hikmat manusia, sehingga dengan iman kepercayaan kami boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan nyata dan benar-benar ada, hadir di dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu pada satu hari ini, di dalam melanjutkan melakukan aktivitasnya, biarlah senantiasa selalu mengandalkan hikmat Allah, mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan Allah. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, sehingga apapun yang boleh mereka lakukan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat, menjadi sukacita bagi jemaat-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika ada di antara jemaat yang sedang sakit, Engkaulah yang memulihkan, yang berduka, Engkaulah yang menghibur, yang sedang lemah, Engkaulah yang menguatkan, yang memiliki pergumulan, Engkau teguhkan imannya. Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar dari setiap pergumulan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan kegiatan kami dan seluruh keluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.